Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Kurniawan Wicaksono, NPM 18.03.02.0079. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Perbaikan Kualitas Citra Daun Jagung Menggunakan Metode Multi-Level Median Filter. Langsung saja kita menuju ke latar belakang. Untuk latar belakang sendiri, yang pertama, tanaman jagung secara spesifik merupakan tanaman pangan yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia ataupun hewan. Jagung merupakan makanan pokok kedua setelah padi di Indonesia. Berdasarkan urutan bahan makanan pokok di dunia, jagung menduduki urutan ketiga setelah gandum dan padi. Tanaman juga hingga kini dimanfaatkan oleh masyarakat dalam berbagai bentuk penyajian seperti tepung jagung, minyak jagung, bahan pangan, serta sebagai pakan ternak dan lain-lain. Pemantauan kesehatan tanaman jagung di daerah yang luas membutuhkan perbaikan citra tanaman jagung yang secara otomatis dapat diperoleh citra gambar yang kurang bagus yang muncul pada daun jagung, sehingga dapat menimbulkan masalah misalnya mengandung cacat atau derau, warnanya terlalu kontras, kurang tajam, kabur, dan sebagainya. Tentu saja citra semacam ini menjadi lebih sulit diinterpretasikan karena informasi yang disampaikan oleh citra tersebut kurang jelas. Derau atau noise ini akan menyebabkan citra yang kita miliki bisa terjadi terlalu kontras, kabur, kurang tajam, dan sebagainya. Oleh karena itu, perlu suatu proses perbaikan citra terhadap citra yang kurang jelas derau atau noise tersebut sehingga citra dapat dengan mudah diinterpretasikan baik oleh manusia ataupun mesin. Menurut Sisila, pengaruh histogram equalization untuk perbaikan kualitas citra digital, hasil penelitian ini membuktikan bahwa penggunaan metode histogram equalization dapat digunakan untuk meningkatkan kontras citra dan dapat meningkatkan kualitas citra, sehingga informasi yang ada pada citra yang telah diperbaiki akan terlihat jelas dibandingkan dengan citra asli sebelum diperbaiki. Proses filtering citra dengan metode multi-level median filter menghasilkan mutu citra yang lebih baik dibandingkan metode 2D median filter, dikarenakan filter ini memberikan kemampuan reduksi noise yang baik dengan blurring yang lebih sedikit daripada linear smoothing filter median ukuran citra yang sama. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui hasil yang diolah oleh metode tersebut, maka di penelitian ini peneliti ingin meneliti tentang perbaikan kualitas citra daun jagung menggunakan metode multi-level median filter yang akan diajukan pada penelitian kali ini. Untuk identifikasi masalah sendiri, yang pertama mengurangi derau pada citra gambar, yang kedua dibutuhkan perbaikan citra tanaman jagung secara otomatis pada citra gambar. Untuk rumusan masalah sendiri, yang pertama bagaimana cara mengurangi derau atau noise pada citra gambar, dan yang kedua bagaimana tingkat efisiensi perbaikan kualitas citra dengan jagung menggunakan metode multi-level median filter. Untuk batasan masalah sendiri, yang pertama jumlah data yang digunakan
sebanyak 15 dengan format JPG. Dan yang kedua ada citra yang digunakan ukuran 1600 x 1200 pixel. Yang ketiga pembuatan sistem ini menggunakan bahasa pemrograman MATLAB. Ya, untuk tujuan penelitian sendiri yang pertama mengurangi derau atau noise pada citra gambar. Yang kedua meningkatkan efisiensi perbaikan kualitas citra daun jagung menggunakan metode multi-level median filter. Untuk manfaatnya, yang pertama, sistem citra gambar otomatis pada daun jagung menjadi lebih efektif. Para petani yang pemula menjadi lebih mudah untuk mengetahui tingkat kejelasan noise pada citra gambar. Untuk metode penelitian sendiri di sini ada 6. Yang pertama studi literatur, dan yang kedua adalah pengambilan data, dan yang ketiga rancangan sistem, dan yang keempat adalah pengujian, dan yang kelima analisa, dan yang terakhir yang keenam ini yaitu penyusunan laporan. Dan untuk jadwal penelitian sendiri ini ada 6 sesuai sama yang di metode penelitian ini tadi. Yang pertama ada studi literatur. Di sini untuk pengambilannya bulan November di minggu pertama sampai minggu ketiga. Dan untuk yang pengambilan data itu pengerjaannya di bulan November bulan November minggu keempat dan bulan Desember minggu pertama sampai 2. Dan untuk rancangan sistem sendiri untuk pengerjaannya di bulan Desember minggu ke-2 sampai ke-4. Untuk yang pengujian ini pengerjaannya di bulan Januari minggu pertama sampai minggu ke-2, dan untuk analisa sendiri di bulan Januari juga, tapi ini minggunya di minggu 2 sama di minggu 3. Dan yang terakhir adalah penyusunan laporan. Untuk penyusunan laporan sendiri ini di bulan Januari di minggu ke-3 dan minggu ke-4. Untuk bab 2 di sini ada tinjauan pustaka. Yang pertama adalah landasan teori. Dari landasan teori di sini ada beberapa. Yang pertama tanaman jagung. Jagung merupakan tanaman semusim dengan siklus hidup selama 80 sampai 150 hari yang berasal dari Amerika Tengah atau Meksiko bagian selatan, yang diketahui berdasarkan bukti genetik, antropologi, dan arkeologi. Pertumbuhan pertama pada tanaman jagung adalah pertumbuhan vegetatif, sedangkan yang siklus pertumbuhan kedua adalah pertumbuhan generatif. Untuk yang kedua dari landasan teori tersebut yaitu adalah citra digital. Citra digital yang secara umum digunakan dalam teknik pengolahan citra yaitu citra gambar yang memiliki warna RGB, red, green, dan blue. Pada citra gambar berwarna, masing-masing piksel memiliki warna tersebut yaitu warna merah atau red, biji warna green, dan biru blue hijau. Masing-masing dari warna tersebut adalah memiliki nilai range dari 0 hingga 255. Untuk landasan teori yang ketiga yaitu perbaikan citra. Perbaikan citra adalah salah satu metode yang paling sederhana dan menarik bidang pengolahan citra digital. Pada dasarnya, ide dibalik teknik perbaikan citra adalah untuk membawa keluar detail yang dikaburkan atau hanya untuk menyorot fitur tertentu yang menarik di gambar. Dan untuk yang landasan teori yang keempat yaitu untuk metodenya sendiri yaitu menggunakan metode multi-level median filter. Untuk metode multi-level median filter tersebut digunakan untuk melakukan
proses filtering dan untuk menghaluskan suatu citra digital. Cara kerja filter ini sangat sederhana, di mana proses pencarian nilai tengah untuk mengganti nilai piksel dilakukan secara bertahap dengan mencari nilai tengah secara vertikal, horizontal, diagonal, dan setelah didapatkan nilai tengahnya, selanjutnya diurutkan kembali nilai yang didapatkan dengan nilai yang akan diganti dan diambil nilai tengahnya. Nilai tengah yang diambil tersebut akan menjadi nilai yang menggantikan nilai piksel sebelumnya atau yang sudah digantikan. Untuk kajian pustaka sendiri ada beberapa penelitian yang saya ambil, namun untuk yang di PowerPoint sendiri hanya saya cantumkan satu penelitian yang yaitu berdasarkan penelitian penerapan metode median filter untuk mereduksi noise pada citra ultraviolet. Pada tahun 2018 yang dilakukan oleh Siti Nur Aisyah, mahasiswa program studi informatika, menerangkan bahwasannya sering citra yang kita miliki mengalami penurunan mutu atau kualitas. Misal, karena mengandung cacat atau terkena draw, warnanya kurang kontras, kurang tajam, dan sebagainya. Dalam kondisi yang demikian diperlukan perbaikan citra yang bertujuan untuk mendapatkan tampilan citra dengan bentuk visualisasi yang lebih baik. Metode median filter adalah suatu metode yang menitik beratkan pada nilai median atau nilai tengah dari jumlah total nilai keseluruhan piksel yang ada di sekelilingnya. Untuk desain sistem sendiri, di sini ada yang pertama mulai, setelah itu input citra, dan yang ketiga tampilan citra awalnya, dan yang keempat adalah perbaikan citra menggunakan metode multi level median filter, dan yang terakhir citra hasil perbaikan. Dan kalau sudah mendapatkan hasil dari perbaikan citra tersebut sudah dinyatakan selesai, dan itu tersebut masuk ke alur aplikasinya. Untuk use case sendiri, use case diagram merupakan deskripsi lengkap tentang interaksi yang terjadi antara para aktor dan sistem. Di sini untuk fotografernya seperti ini. Untuk use case diagramnya seperti ini. Untuk penghitungan SNR atau signal to noise reduction adalah nilai yang menunjukkan kualitas citra. Analisis ini untuk menentukan citra mana yang paling bagus pengaruh draw-nya. Namun besar nilai SNR belum tentu menunjukkan citra hasil terbaik oleh indera penglihatan kita. Untuk penghitungan SNR sendiri di sini ada seperti ini, 3x3, 5x5, 7x7, dan 9x9. Di sini ini untuk hasil penghitungan SNR dengan menggunakan metode multi level median filter. Dari data hasil SNR di atas dihitung nilai rata-rata dengan menjumlahkan semua nilai hasil SNR tiap citra, lalu membagikan dengan jumlah sampel citra yang ada. Dari data yang didapat, hasil rata-rata SNR citra paling tinggi dengan menggunakan metode multi level median filter. Semakin besar nilai SNR tersebut, berarti pengurangan draw dapat meningkatkan kualitas citra. Sebaliknya, jika nilai SNR semakin kecil, maka pada citra hasil hanya sedikit juga peningkatan kualitasnya. Untuk bab 3 penutup, kesimpulannya, untuk kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian dan pembahasan bahwa
jenis citra, ukuran matriks, serta metode yang dipengaruhi filtering citra digital. Cenderung yang paling cepat dalam pemrosesan filtering citra adalah metode multi-level median filter. Karena metode ini melakukan proses komponen warna, pengurutan, dan mencari nilai maksimum dan minimumnya saja. Untuk metode multi-level median filter menghasilkan kualitas yang paling baik. Ini dapat dilihat dari kualitas citra yang dihasilkan nilai SNR terbesar. SNR yang dihasilkan berbeda-beda tergantung pada penelitian dan kompleksitas citra yang diuji pada penelitian ini. SNR yang paling tinggi atau yang paling baik adalah metode multi-level median filter. Semakin besar ukuran matriks, semakin besar ukuran matriks digunakan, citra yang dihasilkan semakin rendah kualitas. Kualitas ini dapat meningkatkan nilai SNR yang semakin kecil. Untuk saran sendiri, untuk proses pendeteksi atau mereduksi noise atau mengurangi noise yang lebih lanjut perlu dikembangkan lagi dengan menggunakan metode lain. Mungkin bisa menggunakan metode median filter atau mungkin menggunakan metode Gaussian atau mungkin ada 2D median filter juga ada. Terima kasih. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah kata dalam pengucapan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.